another way. My sister thinks that. Friends? Don't do this to me! This? You've been in the country 10 minutes. What, did you steal this? It's now or never. No! You're not gonna make it. Toast. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang melakukan pengendara motor. Dia yang telah dihubungi oleh seseorang berkali-kali dan harus menentukan sesuatu. Tanpa basa-basi, sekelompok para mafia langsung datang menghadang di tengah jalan. Dialah yang bernama Bos Kasim, mengatakan kepada laki-laki tersebut untuk menyerahkan sebuah lukisan yang tertempel di punggungnya. Mereka pun telah menurunkan senjata kepada laki-laki tersebut dengan ancaman yang sangat serius. Untung saja laki-laki ini langsung bertindak dengan cepat dan rem dadakan. Excuse me. Another way. Untung saja aksi kejar-kejaran tersebut, laki-laki ini langsung selamat. Dialah yang bernama Luke Pardo. Tiba-tiba saja seorang wanita langsung datang di hadapannya untuk meminta sesuatu. Dialah yang bernama Ennis, mengatakan kepada Luke untuk bisa menyalakan lukisan yang ada di atas meja, karena ini adalah lukisan termahal di dunia. Namun Luke dengan santainya mengatakan kepada Ennis, jiwa raga yang telah disembunyikan selama ini, dia telah mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan lukisan dan tidak akan mudah untuk diberikan kepada siapapun. Dan pada akhirnya Ennis langsung mengancam kepada Luke untuk menyerahkannya sekarang juga. Lalu tiba-tiba You're not with Kasim. Wait, what? Come pick me up. selang beberapa hari kemudian, saya akan membawa kalian semua ke Museum London, bertemu dengan seorang wanita. Dialah yang bernama Charlotte Pardo. Dia adalah adiknya Luke yang telah disembunyikan beberapa tahun yang lalu. Mereka adalah satu keluarga yang menjadi kontraktor dan dia adalah pengepul barang-barang antik, di mana Luke mengatakan kepada adiknya Charlotte untuk bergabung menyelidiki sesuatu sejarah yang paling terkemuka.
karena Charlotte dia bekerja sebagai manajer di sebuah museum ternama London. Untuk bisa melakukan identifikasi beberapa lukisan, ada sesuatu hal yang sangat mencengangkan, di mana Charlotte melihat ada sebuah lukisan bayi dengan titiknya kecil, padahal itu hanya pengalihan saja, akan mencuri sebuah lukisan yang lain. We'll find it. What are you doing? Don't do this to me! This? You've been in the country 10 minutes. What, did you steal this? It's now or never. No! You're not gonna make it. Toast. Murph, catch it. Sungguh tanpa diduga, ternyata Luke adalah profesional sehingga seluruh para kepolisian London telah dikelabuinya, membawa Charlotte untuk bisa melakukan identifikasi terhadap sebuah lukisan yang baru saja dicuri oleh Luke sendiri di tempat museum bekerjanya Charlotte, untuk bisa memastikan tentang sebuah sejarah dan akan menemukan sesuatu. Namun sayang sekali dalam lukisan tersebut tidak menunjukkan apa-apa, sehingga Luke meminta maaf kepada Charlotte karena pekerjaannya dia pasti akan dipecat hari ini juga, di mana Charlotte langsung dibuat pingsan. Let's all close our eyes. Singkat cerita, setelah Luke pergi bersama timnya, dia meninggalkan Charlotte di tengah-tengah taman kota yang dibangunkan oleh seseorang. Keadaan masih puyeng, entah apa yang dilakukannya. Namun, dia pun harus pergi ke museum kembali untuk melakukan verifikasi. Ketika dia sampai di museum, ternyata seluruh para kepolisian dan Interpol telah datang. Special Detective Jamal Abbas, Interpol, on the security footage. Can you at least tell me where he... Entah apa yang terjadi, Jenderal Interpol yang bernama Detektif Jamal Abbas langsung datang ke sebuah museum London untuk mengatakan bahwa Luke sang kakak, dia adalah buronan internasional yang telah menjarah seluruh lukisan. Tetapi walaupun lukisannya sekarang sudah dikembalikan. Charlotte! Murph? Where is he? Seems quite warm, so Singkat cerita, di mana Charlotte langsung datang kepada Luke untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pekerjaannya yang sekarang sudah dipecat. Mereka langsung memperkenalkan seorang yang bernama Owen Carver. Dia adalah pengusaha yang telah membiayai semua praktik ini. Deb Nicole adalah sebagai teknisi komputer untuk melakukan identifikasi data, dan seorang teknisi mesin yang bernama Marv. Mereka semua adalah timnya Luke untuk bisa melakukan sesuatu, yaitu mendapatkan mata air keabadian yang konon katanya itu hanyalah mitos belaka. Tetapi Luke mengatakan kepada Charlotte bahwa sejarah membuktikan mata air keabadian itu ada di dunia ini. Bahkan beberapa lukisan yang telah dicuri di penjuru dunia telah memberikan sebuah pesan. Salah satu pesan yang masih kurang adalah hal yang belum mereka temukan. Haven't figured out what they mean yet. Now I understand why I'm here. It's a forgery. You stole the wrong Rembrandt. You might want to check Alfred Gwynne Vanderbilt. Kemudian, sesuai informasi yang telah diberikan oleh Charlotte adinya, di mana Luke datang ke sebuah perpustakaan besar untuk bisa mendapatkan sebuah sejarah, tiba-tiba saja Emis ada di belakangnya. Dia adalah wanita yang telah mengejarnya di kereta beberapa waktu yang lalu, mengatakan kepada Luke bahwa sebuah air mata keabadian itu memang ada di dunia ini, tetapi siapa yang akan mendapatkannya, mereka berdua akan berlomba. Sehingga mereka pun satu sama lain saling mengancam. Tetapi Luke melihat sisi yang lain dari Emis. Ternyata dilihat-lihat dari sisi yang lain, Emis terlihat cantik dan mempesona, sehingga Luke menerima tantangannya. do you think we should just get the kiss out of the way now? All of you. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Luke langsung bertemu dengan Charlotte kembali di sebuah studio, di mana sang anaknya Charlotte yang sedang berlatih musik
dia adalah anak satu-satunya yang sangat berbakat dalam notasi musik. Sehingga Luke memberikan semangat kepada sang anaknya Carlot untuk bisa berbakat. That was incredible. Oh, look at you. Wait. Singkat cerita, semua persiapan yang setelah selesai dan mereka pun mendapatkan sebuah informasi untuk datang ke sebuah samudera Irlandia, di mana mereka akan menyelam dalam sebuah lautan yang sangat tenang. Karena di dalam lautan tersebut terdapat sebuah lukisan di dalam kapal feri ataupun kapal besar yang telah tenggelam sudah 1000 tahun lamanya. Seluruh perlengkapan yang telah diberikan oleh Owen sebagai pengusaha, mereka pun langsung mendapatkan sebuah bangkai kapal di dasar lautan untuk bisa mendapatkan sebuah lukisan terakhir, di mana mereka pun langsung bersiap siaga karena badai akan datang. Lampung dan gelembung udara pun langsung dinaikkan untuk bisa mendapatkan sebuah bongkahan kapal. Diduga di dalamnya ada sebuah lukisan terakhir. She'll breach in about 2 minutes. Sungguh tanpa diduga, proyek yang sangat besar, di mana bongkahan kapal sudah 1000 tahun lamanya telah terombang-ambing di dasar lautan. Mereka pun langsung mengapungkannya di atas permukaan laut. Kemudian semua orang pun langsung bekerja sesuai job desk-nya masing-masing, termasuk Luke dan Carlot sebagai ahli arkeolog. Mereka pun langsung masuk ke dalam bangkai kapal yang sudah terbengkalai selama ribuan tahun untuk bisa mendapatkan di manakah lokasi lukisan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun telah menyusur ke dalam sebuah ruangan dan menemukan sesuatu. Never would have found it without you. Now where do we... Sungguh sangat disayangkan, tanpa disadari oleh Luke dan Carlot, di luar sana ada sebuah helikopter yang baru saja mendekat. Dilihat oleh teman-temannya Luke, di mana mereka adalah bukan dari petugas pantai. Diduga itu adalah seseorang yang akan melakukan pembajakan. Tetapi Luke dan Carlot terus saja bersikeras untuk bisa menemukan lukisan terakhir yang ada di dalam sebuah bongkahan kapal. Mereka pun terus saja melakukan misinya untuk bisa mendapatkan lukisan tersebut. Ternyata itu adalah si Ennis bersama para konco-konconya dengan persenjataan yang sangat lengkap untuk bisa merebut lukisan tersebut. Sehingga mereka pun langsung menodongkan senjata kepada Luke bersama Carlot. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bertemu. Hello. Hello again. Hello again? What's going on here? Sungguh mengerikan sekali, di mana Carlot baru saja bertemu dengan Ennis bersama para konco-konconya menodongkan senjata kepada mereka berdua, membuat satu pilihan, dibunuh atau menyerahkan lukisan tersebut. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba singkat cerita, dalam pertempuran di tengah lautan, akhirnya mereka telah berhasil mendapatkan satu lukisan terakhir untuk bisa mendapatkan sebuah lokasi di manakah mata air keabadian. Tetapi mereka harus bisa melakukan identifikasi semua data yang ada dalam lukisan tersebut, dan mereka pun akan mendapatkan lokasinya. So, where are we? We have all the letters. I'm pretty sure it's an anagram. Celestial navigation. Akhirnya seluruh lukisan yang sangat bersejarah di seluruh penjuru dunia yang telah dipindai oleh komputer, mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi dan petunjuk untuk bisa mendapatkan lokasi tersebut. Namun sayang sekali, dari semua keilmuan arkeolog termasuk juga matematik, untuk bisa mendapatkan lokasinya mereka mendapatkan sebuah jalan buntu. Tetapi ada satu hal yang harus mereka kunjungi di sebuah tempat,
yaitu perpustakaan terbesar di dunia yang telah mendapatkan sebuah kitab pusaka, di mana dalam kitab pusaka itu akan mendapatkan sebuah petunjuk dan ada sesuatu yang harus mereka lakukan, karena ini adalah informasi terakhir sebelum menuju lokasi air mata ajaib. Mereka pun harus bisa mendapatkannya secepat mungkin. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja Interpol datang. That's where I can see him. Charlotte Purdue. Detective Abbas? Sungguh sial sekali, di mana Abbas bersama para timnya telah menodongkan senjata kepada Luke bersama konco-konconya untuk bisa menyerahkan diri ke kepolisian. Apalagi Charlotte sekarang sudah tertangkap basah. Mereka telah bekerja sama untuk mencuri lukisan termahal di dunia. Tengah-tengah obrolan, tiba-tiba saja bos mafia Kasim datang. That includes you too, Mr. Policeman. Sam, you gotta pick up your phone. Sungguh tanpa diduga, bos Kasim dari Thailand langsung datang menemukan Luke untuk bisa menyerahkan semua lukisan yang ada di tempat ini, karena dia telah mencurinya beberapa waktu yang lalu di negara Thailand. Sehingga mereka pun mendapatkan sebuah informasi dan negosiasi dari Luke untuk bisa menyelamatkan anak buahnya terlebih dahulu, karena mereka adalah tidak ada sangkut pautnya dengan ini semua. Luke akan bertanggung jawab dan akan memberikan semua lukisan yang telah tersebar luas di dunia dalam satu ruangan ini, sehingga Kasim pun langsung menyetujuinya. Ternyata ini adalah jebakan. Here. Beberapa lama kemudian, setelah melarikan diri dari Kasim dari Interpol, mereka pun langsung difasilitasi oleh Owen mendapatkan sebuah jet pribadi menuju ke suatu tempat, yaitu mendapatkan kitab pusaka di sebuah perpustakaan terbesar di dunia. Untuk bisa merayakannya, mereka pun sudah satu langkah lagi menuju sebuah lokasi di mana mata air ajaib akan mendapatkan oleh mereka. Dan ini adalah sebuah keabadian, mereka pun akan hidup selamanya. Apakah mereka benar-benar akan hidup? Pastinya kita akan tonton sampai habis. Singkat cerita, mereka pun menikmati seluruh perjalanan. Oh, I see. Just warming up. Mr. Purdue, I assume. Yes. A pleasure to welcome you and your team. So just keep a lookout for police or assassin Ebola. Rabies. Babies? I said rabies. Kemudian tiba di Wina, Austria, di mana Owen dan anaknya Charlotte dia telah bersembunyi di sebuah restoran yang sangat mewah supaya anaknya Charlotte bisa dilindungi oleh Owen. Mereka berdua saling berbincang. Owen adalah seorang pengusaha kaya raya dan kekayaannya sangat tidak bisa terjangkau, sehingga dia sudah bergelimpangan harta, tetapi dirinya tidak pernah puas karena dia akan mati. Roll on, 2 glasses of champagne. Namun di sisi lain, Luke, Charlotte, Marv, dan Deb, mereka pun langsung datang ke sebuah perpustakaan yang langsung dipandu oleh seorang guide. Ini adalah ruangan rahasia di mana sebuah kitab pusaka yang telah disembunyikan selama ribuan tahun. Ada sebuah kata-kata di mana ini adalah sebuah petunjuk yang akan mereka dapatkan. Namun tanpa disadari oleh mereka di luar perpustakaan, Amish bersama para konco-konconya dengan persenjataan yang sangat lengkap, mereka pun langsung menyelundup ke dalam perpustakaan. Dilihat oleh Marv, langsung dihubungkan kepada Luke bahwa Amish bersama para konco-konconya sudah ada di tempat ini. Akhirnya Luke pun langsung membuat sebuah tindakan. Could you direct me to the little boy's room? Memang konyol sekali. Tiba-tiba saja Amish ada di belakang Luke.
yang sehingga kebetulan mereka pun langsung bertemu. Amish dengan santainya mengatakan kepada Luke untuk bisa mendapatkan sebuah informasi di manakah lokasi mata air ajaib ataupun keabadian itu. Karena itu semua harus didapatkan oleh Amish. Tetapi tiba-tiba saja dia tidak akan pernah mengatakannya sampai pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. My sister thinks Friends? Can someone cut me down? Setelah situasi aman, Luke langsung kembali lagi ke ruangan rahasia untuk bisa melakukan identifikasi dalam kitab pusaka. Tetapi hasil sangat nihil sekali. Mereka pun langsung mendapatkan rencana kedua untuk memanipulasi guide sehingga kitab pusaka dicuri. Smoke? I don't smell smoke. Oh, no. This is just like it was on the Lusitania Hill. Oh, I'm not going to jail. How do you know? Because I've done this. 2, 1. Sungguh tanpa diduga, tempat pelarian yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sehingga Luke bersama timnya keluar dari keramaian bawah tanah. Mereka yang sudah mempersiapkan semua rencana. Akhirnya kitab pusaka telah dicuri oleh Luke bersama teman-temannya. Dibawa ke suatu tempat untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Karena dalam perpustakaan mereka tidak bisa menganalisa apa yang ada dalam kitab itu. Kemudian mereka pun langsung memindai satu persatu di dalam komputer. Sayang sekali mereka tidak bisa menemukannya. Untung saja si bocil telah mendapatkan sebuah celah. Ternyata itu adalah not nada. Asymmetric key ciphers. Nothing works. These 7 digits aren't numbers. They're musical notes. Memang tanpa menduga, si bocil yang ahli dalam musik mengetahui bahwa dalam kata-kata tersebut adalah sebuah not nada yang bisa disimpulkan sebuah lantunan lagu, dan lagu tersebut terdapat sebuah lokasi. Sehingga semua orang pun langsung mencari dalam lantunan lagu itu dari manakah asalnya lagu yang telah terpapar dalam kitab pusaka. Ternyata dari Timur Tengah. Sampai suatu ketika, mereka pun langsung bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dari lokasi mata air keabadian itu. Terletak di sebuah tempat bawah piramida Mesir. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke Timur Tengah. Dengan persiapan yang telah difasilitasi oleh Owen, mereka pun langsung bergegas. Luke, what exactly do you know about Owen Carver? Selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan yang sangat panjang, di mana Charlotte langsung bertanya kepada Luke, apakah dia benar-benar mengenal Owen sebagai pengusaha dan semua fasilitas yang telah diberikan oleh mereka. Dia pun langsung mengatakan bahwa ini semua pastinya mencurigakan. Tetapi Luke mengatakan kepada Charlotte untuk percaya saja. I have failed. Kemudian di sisi lain kita akan beralih ke Vatikan, di mana Amish bertemu dengan sang arkeolog tertua mengatakan bahwa mata air keabadian memang sungguh ada, tetapi sudah dikubur beberapa puluh ribu tahun yang lalu karena pastinya akan merugikan umat manusia. Seseorang yang sekarang lagi melakukan pencarian, mereka pun harus bisa menggagalkannya, sehingga mereka pun harus bisa menyelamatkan peradaban manusia. Akhirnya Amish diberikan sebuah kunci untuk menutup dari lubang mata air keabadian. Now it is time to be the hand of judgment. Mr. Carver. Singkat cerita, Luke bersama timnya langsung bertemu dengan seorang pemandu wisata dari piramid Mesir. Mereka pun langsung mendatangkan beberapa tim untuk bisa melakukan identifikasi tempat ini, mengamankan parameter, di mana pemandu wisata mengatakan ini adalah daerah terdalam dari piramida Mesir dan tidak ada daerah yang lain selain ini yang paling dalam.
Tetapi mereka pun langsung mengatakan di dalam sebuah sketsa ada sebuah ruangan di bawah piramida Mesir ini. Sehingga Owen langsung menentang kepada pemandu wisata Mesir supaya bisa mendobrak satu buah beberapa bata. Karena mereka yakin di balik dinding tersebut ada air mata keabadian yang telah diminum oleh Fir'aun sehingga hidup beramah ribuan tahun. Come with me. Kemudian, di sisi lain luar piramid, seluruh anak buahnya Owen yang telah melihat ada beberapa gerombol mobil, diduga ternyata itu adalah detektif Abbas bersama para konco-konco Interpol untuk memberikan semua informasi kepada semua orang yang ada di dalam piramid. Karena dia akan melakukan pembersihan dan identifikasi, menangkap Luke bersama para konco-konconya. Tetapi mereka pun langsung mengatakan untuk siap siaga dengan persenjataan yang sangat lengkap, memburu siapapun yang menghalanginya. I also have a big stick. Understood. I can feel a storm. Di sisi lain, Luke bersama para timnya yang tidak mengetahui bahwa Abbas bersama para konco-konconya yang sudah membawa senjata berat. Mereka terus saja menyusur beberapa ruangan bawah tanah piramid yang sudah disembunyikan beberapa ribu tahun yang lalu. Karena mereka harus membukanya sekarang juga. Gentlemen, pull out your biggest guns. Sungguh tanpa diduga, ledakan dan beberapa pistol peluru tidak pernah terdengar sampai ke bawah sana. Mereka yang sudah menyusup sampai dalam, tetapi mendapatkan sebuah jalan buntu. Ketika dilihat-lihat dari sisi kanan sisi kiri, si bocil ternyata menyadarinya bahwa mereka itu adalah not-not nada. Sebagai ahli musik, langsung menendangkan sebuah irama. If you're going, I'm coming. Situasi pun semakin mencekam, di mana di luar sana kobaran peluru pun telah terpang-pang. Namun di sisi lain, Marv dan Deb telah meloloskan dan tertembak. Sungguh tanpa diduga, Emis bersama Abbas pun langsung bekerja sama untuk menangkap Luke, dan dia pun telah masuk ke dalam sebuah piramid, di mana Luke bersama para konco-konconya sudah masuk terlalu dalam. Mereka semua terus saja menyusur dalam sebuah lorong sampai benar-benar seluruh ledakan yang ada di luar tidak pernah terdengar sedikit pun. Beberapa kata-kata kuno di mana air mata keabadian telah tertulis dalam sebuah sejarah di tempat ini, yaitu seorang Fir'aun yang telah meminumnya dan dia telah hidup abadi sampai ribuan tahun lamanya. Hingga pada akhirnya dalam sebuah petunjuk, satu pintu telah terbuka. Mereka telah menemukannya. Is that it? Sungguh tidak dapat dipercaya. Dalam sebuah ruangan yang sangat gelap gulita dan panjang, di mana mereka tanpa sadar, Emis dan Abbas telah membantai seluruh para konco-konconya Owen. Thank you.
Kembali lagi kepada Luke bersama para timnya. Mereka pun langsung mendapatkan sebuah lubang yang sangat dalam. Diduga di dalam sana ada sebuah tempat air mata keabadian. Dengan seketika lubang tersebut langsung mendapatkan sebuah anak tangga, di mana tangga langsung menuju ke dalam sumber air. Dan diduga itu adalah sumber air mata keabadian. Satu langkah demi langkah dengan penuh dan berdebar, mereka pun harus bisa memastikan untuk keasliannya. Tanpa basa-basi, mereka pun harus bisa mengeceknya salah satu dari mereka. Beberapa gumpalan air yang telah menyongsong dari sebuah batu, diduga itu adalah air mata keabadian. Namun mereka semua masih ragu apakah itu asli atau tidak. Perdebatan pun mulai terjadi. Bismillah, sifat Owen telah terungkap. Ternyata dia tidak sakit ataupun tidak merasakan apapun. Dia hanya mendapatkan dan keinginan kejayaan lebih kaya lagi. Untuk bisa memastikannya, akhirnya Owen telah menembak Luke. Okay. Whoa. You see, I'm gonna win this game. Memang mengerikan sekali. Akhirnya Luke telah terluka di tangan kirinya, sehingga dia pun harus terpaksa memegang air mata keabadian untuk bisa memastikan semua itu adalah asli. Satu langkah demi langkah dengan penuh keraguan, apa yang akan dilakukan ditakutkan ada sebuah jebakan. Tetapi dengan hati yang sangat murni, akhirnya Luke menyentuh air tersebut. Sebuah keajaiban pun telah terungkap. Seluruh air mata keabadian pun langsung berkumpul di tubuhnya Luke untuk menyembuhkan sebuah luka. Bahkan di tangannya pun sudah ada sebuah air, tinggal hanya diminum saja. Tetapi Luke yang sekarang sebagai arkeolog yang sangat terkenal, dia pun memiliki sebuah ilmu pengetahuan dan sejarah-sejarah kuno, sehingga ini semua tidak bisa dipercaya. Namun ini udah ada di depan mata. Melihat dari kejauhan, ada Charlotte bersama anaknya sebagai keluarga terakhir. Diduga tidak semudah itu mendapatkan sebuah keabadian. Pasti ada sesuatu yang diinginkan dan tumbal dari tempat ini. Hingga suatu ketika, Luke langsung memutuskan hanya menyembuhkan tangannya, dan dia tidak meminum air tersebut. Why didn't you drink? It's all yours. Sungguh tidak bisa dipercaya. Owen yang melihat dengan mata kepala sendiri, akhirnya dia pun langsung bergegas untuk meminum air mata keabadian. Tanpa sadar, Abbas dan Amy sudah ada di atas. Satu darah langsung dikumpulkan dalam sebuah air. Akhirnya air kehidupan pun langsung menyelimuti Owen. I need to shut this down. Di sisi lain, kita diperlihatkan Amish yang telah mendapatkan sebuah kunci untuk menutup tempat ini. Karena air mata keabadian, dia memerlukan seorang tumbal. Kalau mereka tidak keluar cepat-cepat, semua orang yang ada di tempat ini akan menjadi tumbal bagi kehidupan Owen. Di mana mereka pun telah menemukannya, bahwa Owen yang mempunyai sebuah ambisi untuk mendapatkan sebuah kehidupan abadi. Untung saja Amish langsung bergegas dan membunyikan sebuah lonceng ketika Owen meminum air mata keabadian. You're all in one piece? Shall we? Kejadian yang sangat memilukan. Untung saja Amish datang untuk memperingatkan mereka karena mereka tidak mengetahui tentang sejarah seluk-beluknya beberapa ribu tahun yang lalu dan diselamatkan oleh Amish.
Kemudian Interpol dari Abbas mengatakan kepada Charlotte, penjahatnya kita langsung tunjukkan kepada Owen saja, karena memang sejarah tidak bisa diungkap, sejarah harus bisa dilindungi. Disinilah film pun telah berakhir. Goodbye, Luke. Sorry about your job. Or maybe we could find something lost. I've got an idea. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana para tanggapan penonton setia KDGC? Langsung tulis saja di kolom komentar. Oke, kalau misalkan kalian semuanya belum paham, kenapa Owen langsung dijadikan seorang tersangka? Karena dalam sebuah kasus, Interpol tidak mau membuat sebuah informasi yang sangat tidak di luar nalar. Karena sebuah sejarah memang harus dilindungi dan sebuah fenomena alam yang tidak bisa diungkap oleh kasat mata. Mereka pun langsung menutup diri dengan rapat-rapat, hanya rahasia mereka, bagikan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Akhirnya Luke, Charlotte bersama yang lainnya telah dibebaskan oleh Abbas dari semua tuduhan. Tetapi semua pencurian dan buronan pun masih tertulis dalam sebuah kata-kata. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.